Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mereview jurnal yang keempat dan keterkaitannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Praditya Dharma Kusuma dengan NIM B1190511, kelas seminar pemasaran G. Judul jurnal yang pertama yaitu Relevant Authors Identifying the Reference Group of International Students in the USA. Selanjutnya yaitu Introduction. Penjelasannya, sementara studi tentang pengaruh kelompok referensi dalam pengaturan konsumsi komersial telah dilakukan secara ekstensif, hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam pengaturan pendidikan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Anehnya, para siswa melaporkan bahwa pendapat dan motivasi mereka sendiri lebih berpengaruh dalam niat mereka untuk belajar di luar negeri daripada kelompok referensi. Selain diri sendiri, kelompok referensi utama meliputi orang tua, teman, atau kerabat yang pernah ke luar negeri, dan profesor. Selanjutnya, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional ketika mereka pertama kali memiliki niat untuk belajar di luar negeri. Selanjutnya, metode penjelasannya. Yang pertama, penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebanyak 10 siswa diwawancarai dalam penelitian ini. Respondennya adalah mahasiswa pasca sarjana internasional di University of Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Mereka dipilih secara perkusif untuk memastikan bahwa penelitian ini mewakili siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa pasca sarjana karena mahasiswa pasca sarjana lebih banyak terpapar RJ dibandingkan dengan mahasiswa sarjana. Sebagian besar mahasiswa pasca sarjana mendaftar di program Magister atau PhD setelah waktu yang signifikan bekerja dan akan memiliki kontak dengan rekan kerja dan supervisor. Selanjutnya yaitu pertanyaan metode wawancara meliputi dijelaskan yang pertama yaitu informasi, yang kedua utilitarian, yang ketiga nilai ekspresif. Selanjutnya yaitu result. Kelompok referensi yang mempengaruhi siswa belajar di luar negeri yaitu yang pertama diri sendiri, yang kedua orang tua, yang ketiga teman, dan yang keempat profesor. Selanjutnya, studi ini mengharapkan siswa memiliki kelompok referensi yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk belajar di luar negeri, karena mendapat pendidikan di luar negeri adalah keputusan hidup yang besar yang seringkali melibatkan pengorbanan finansial yang signifikan ataupun cukup banyak. Namun seperti yang dapat dilihat dari penjelasan dan temuan, setelahnya banyak para siswa merasa keputusan mereka untuk belajar di luar negeri sangat dipengaruhi oleh diri mereka sendiri, sehingga keputusan hidup utama dibuat oleh individu tersebut sendiri. Selanjutnya yaitu discussion. Berdasarkan kajian tentang pendidikan internasional dan pengaturan konsumsi lainnya, diharapkan lingkungan sosial mahasiswa internasional berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk belajar di luar negeri. Sekelompok orang termasuk orang tua, saudara kandung, dan teman sebaya diperkirakan memiliki pendapat utama dalam pengambilan keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa orang yang paling berpengaruh di proses pengambilan keputusan adalah siswa itu sendiri. Dengan kata lain, dalam niat belajar ke luar negeri, pengaruh lingkungan sosial kurang kuat dibandingkan dengan diri sendiri. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu dengan judul Journal of Fashion Marketing and Management and International Journal Shopping Behavior and the Involvement Construct. Yaitu yang pertama, selanjutnya Introduction, penjelasannya. Perilaku belanja menjelaskan bagaimana dan di mana konsumen berbelanja. Tingkat kenyamanan membuat keputusan pembelian pakaian untuk diri sendiri. Frekuensi pembelian, jumlah waktu yang dihabiskan untuk berbelanja, dan jumlah uang yang dihabiskan untuk pakaian dan dapat bermanfaat bagi pengejar. Jika tingkat keterlibatan dengan belanja juga diperiksa sebagai deskriptor psikografis dan deskriptor demografis juga digunakan, membuat profil pembelanja menjadi lebih kuat. Konsumen berbelanja di berbagai jenis toko dengan frekuensi yang berbeda dan menghabiskan jumlah uang yang bervariasi untuk spektrum produk yang luas. Oleh karena itu, mempersempit fokus ke karakteristik demografis dan psikografis tertentu untuk menentukan kecenderungan berbelanja dapat sangat berguna.
Selanjutnya yaitu metode atau metode penjelasannya. Mahasiswa pasca sarjana memberikan kuesioner studi perilaku belanja selama sesi kelas sarjana dalam upaya untuk mendapatkan sampel kenyamanan siswa generasi Y yang terdaftar di sebuah universitas di barat daya Amerika Serikat. Survei ini ditinjau dan disetujui oleh Internal Review Board atau IRB. Para asisten peneliti secara lisan menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana para partisipan berbelanja pakaian. Surat pengungkapan IRB pada halaman pertama survei juga mengkomunikasikan tujuan ini secara tertulis. Selanjutnya yaitu ada result. Penelitian ini menemukan bahwa generasi Y menghargai pendapat orang lain meskipun secara keseluruhan frekuensi pencarian pendapat dari orang lain relatif netral. Menariknya, orang yang pendapatnya paling sering dicari oleh partisipan dengan keterlibatan sedang dan rendah adalah pasangan atau orang penting lainnya, sedangkan partisipan dengan keterlibatan tinggi lebih sering berkonsultasi dengan teman perempuan. Saat memeriksa perbedaan statistik, pembelanja dengan keterlibatan tinggi mencari pendapat dari teman wanita dan rekan kerja wanita lebih sering daripada pembelanja dengan keterlibatan rendah. Umpan balik yang dicari dari kelompok laki-laki sangat rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi Y lebih tertarik pada perspektif wanita daripada perspektif pria dalam hal memilih pakaian untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu discussion. Penjelasannya, penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa pada satu universitas. Analisis data menunjukkan sampel yang tidak seimbang dengan lebih sedikit peserta dalam kategori keterlibatan sedang dan rendah, sementara kelompok keterlibatan rendah dan menengah relatif seimbang dengan laki-laki dan perempuan. Ada lebih banyak perempuan secara signifikan daripada laki-laki dalam kelompok keterlibatan tinggi. Sampel terarah yang ditargetkan ke kelompok subjek yang lebih seimbang dengan berbagai tingkat keterlibatan dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Juga skala keterlibatan yang digunakan dalam makalah ini meminta peserta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dengan kata sifat bipolar berkaitan dengan belanja. Tanggapan mereka mungkin berbeda jika mereka diminta untuk menunjukkan keterlibatan mereka dengan belanja pakaian. Selanjutnya yaitu yang terakhir keterkaitan antara jurnal yang pertama yang saya jelaskan dan jurnal yang kedua, yaitu keterkaitan antara jurnal pertama dan kedua menggunakan sampel mahasiswa sama sebagai objek penelitian yang dimana para mahasiswa melakukan studi di luar negeri. Akan tetapi jurnal yang pertama membahas tentang mengidentifikasi kelompok referensi siswa internasional di Amerika Serikat, dan jurnal yang kedua membahas tentang perilaku belanja dan konstruk keterlibatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.